Jadi sorotan Makin Satgas meluasnya Covid. penyebaran virus Jurubicara corona membuat Satgas pemerintah Covid Provinsi DKI Budi Jakarta Gunadi memutuskan menyebut seluruh angka sekolah kematian menghentikan akibat kegiatan COVID-19 selama 2 terus pekan. naik saat Keputusan yang darurat dikeluarkan dan oleh berlanjut Anies ke di Sabtu PPKM kemarin. level 1 Anies hingga menyebut 7. langkah ini Hal ini dilakukan untuk justru mencegah berbeda semakin dengan banyaknya angka orang yang positif terjangkit COVID virus menurun yang menyerang dan sistem angka pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Aryani, NIM 2114020140. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan tema kontribusi mahasiswa UIN terhadap penanganan wabah COVID-19. Sebagian besar masyarakat sudah tahu apa itu COVID-19, apa itu corona. Namun, masih ada segelintir masyarakat awam yang kurang paham mengenai corona. Jadi, apa sih itu corona? Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Adapun gejala-gejala virus corona. Nah, gejala ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gejala umum, ditandai dengan demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. 2. Gejala tidak umum, ditandai dengan sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. 3. Gejala serius. Ini ditandai dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, bahkan kebingungan, dan nyeri dada. Lalu, apa sih penyebab seseorang itu kok bisa dia tertular COVID-19? Nah, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Adapun diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja bepergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19. Serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. 1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. 2. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. 3. Swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. 4. CT scan atau rongsen dada adalah untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima adalah tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Tetapi, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya,
Hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Lalu, bagaimana pengobatan dan perawatan COVID-19? Nah, ada dua, yaitu isolasi mandiri dan karantina di rumah sakit rujukan. Isolasi mandiri disarankan kepada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala. Sedangkan karantina di rumah sakit rujukan disarankan untuk pasien dengan gejala berat. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini? Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja dan sebagainya. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang ke-8, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Dari semua penjelasan tadi, kita masuki inti dari presentasi, yaitu apa sih kontribusi mahasiswa terhadap penanganan wabah COVID-19 ini. Nah, yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Peranan dan tanggung jawab seseorang mahasiswa tentu saja menjadi agen perubahan. Peranan segala pihak sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan COVID-19, termasuk peran mahasiswa. Sosialisasi dan edukasi tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan media-media massa yang sudah canggih sekarang ini seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kita perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penanganan dan pencegahan COVID-19 karena masih ada sebagian masyarakat yang belum paham. Kita sebagai mahasiswa harus memberitahunya melalui sosialisasi edukasi tersebut agar masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, mengajak vaksinasi. Peran mahasiswa, khususnya mahasiswa di bidang kesehatan, bisa bertindak membantu pemerintah sebagai relawan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Guna memaksimalkan tercapainya kekebalan kelompok, kita sebagai mahasiswa harus mengajak masyarakat lainnya mengikuti vaksinasi. Bagi masyarakat yang belum vaksin, segera mencari informasi dan mendaftarkan diri agar mendapatkan vaksin. Sementara bagi yang sudah divaksin, sebarkanlah pesan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin dan tetap jaga protokol kesehatan dengan disiplin. Dan yang ketiga adalah penggalangan dana atau kegiatan donasi. Mengadakan kegiatan donasi untuk membantu masyarakat dalam menghadapi wabah ini dengan memberikan bantuan berupa APBD, makanan, dan kebutuhan lain seperti hand sanitizer ataupun masker yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rumah sakit. Kebutuhan tersebut diperoleh dari uang yang telah dikumpulkan dari kegiatan donasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Donasi ini pun terbuka untuk umum dan tidak memberikan batasan nominal. Situasi khas krisis saat ini bisa jadi menimbulkan adanya ketimpangan-ketimpangan sosial tertentu, khususnya terkait dengan akses sumber daya dan kestabilan ekonomi di tingkat akar rumput. Atas dasar itu, mahasiswa dapat mengadakan penggalangan dana bagi para masyarakat yang terdampak COVID-19. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aryani, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.